Perkenalkan, nama saya Maria Odelia Bria dengan NIM 2101090015. Saya dari kelas A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian Pulau Timor. Di belakang saya terdapat peta pembagian Pulau Timor, di mana yang berwarna pink merupakan Timor Belanda, sedangkan yang berwarna hijau merupakan Timor Portugis. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara, sehingga tidak heran apabila Indonesia lebih banyak memiliki perbatasan laut dengan negara lain dibandingkan perbatasan daratannya. Dari banyaknya pulau yang dimiliki oleh Indonesia, hanya beberapa pulau saja yang secara politik berada di bawah kendali dua negara, dan salah satunya adalah Pulau Timor. Pulau Timor merupakan sebuah wilayah yang telah terkenal sejak 2000 tahun silam karena merupakan wilayah penghasil kayu cendana yang memiliki aroma khas dan menjadi salah satu komoditas rempah-rempah yang sangat diminati oleh para pedagang pada masa itu. Lihatlah gambar ini. Ini merupakan tampilan dari satelit Pulau Timor yang sebelah pulau yang terletak cukup dekat dengan wilayah Australia, dan wilayah Pulau Timor terbagi atas dua negara, yaitu Indonesia pada sisi barat Pulau Timor, sedangkan Timor Leste memiliki hak penuh atas Pulau Timor. Bagian di balik terbaginya dua wilayah ini tentu tidak terlepas dari sejarah di baliknya, yang mana semua bermula sejak era kolonial Belanda, di mana dahulu Pulau Timor Barat berada di kendali Hindia Belanda, sedangkan sisi timur dari Pulau Timor dikendalikan oleh Portugal. Penjelajahan Portugis pertama kali mengunjungi Pulau Timor pada awal abad ke-16 dan menemui sejumlah kerajaan kecil. Yang paling penting adalah Kerajaan Wehali di Timor bagian tengah. Pada tahun 1556, bangsa Portugis mendirikan markas pertamanya di Timor. 30 tahun kemudian, sebagian besar Timor termasuk koloni Timor Portugis. Mulai tahun 1613, VOC Belanda menghalau Portugis dari Timor, namun sementara mengosongkan markasnya. Tidak sampai tahun 1640, VOC mendirikan benteng di Kupang dan membangun koloni di bawah pimpinan seorang overfoot atau ketua. Akan tetapi, lingkungan pengaruhnya terbatas pada 5 kerajaan kecil di sekitaran Kupang atau 5 suku setia seperti Somba I Kecil, Kupang Helon, Amabi 1665, Amfoang 1683, dan Taebenu 1688, sementara Kekaisaran Portugal menaklukkan Wehali pada tahun 1642 dan kemudian secara de facto Timor Barat dan Tengah. Barulah dalam pertempuran Pengfui pada tahun 1749, kekuatan Portugis dan orang Topas yang bersekutu dengannya berhasil diruntuhkan oleh VOC. Atas peranan diploma VOC, Johannes Andreas Paravicini, 48 penguasa dari Solor, Rote, Sawu, Sumba, dan sebagian besar Timor bagian barat bersekutu dengan VOC pada tahun 1756. Hal tersebut menjadi awal kekuasaan Belanda di Timor Barat yang kini dikuasai Indonesia. Tokoh-tokoh yang menandatangani perjanjian tersebut antara lain Jacinto Korea atau Sia Cijinto Korea, Raja Wewiku Wehali, dan Pangeran Besar Belu, yang juga menandatangani perjanjian Paravicini yang mencurigakan atas nama 27 kerajaan yang dahulunya menjadi bawahannya di Timur Tengah. Beruntung bagi Portugis, Wehali tidak cukup kuat lagi untuk menarik semua penguasa lokal ke pihak VOC. Sehingga 16 dari 27 bekas bawahan Wehali di Timor tetap di bawah kekuasaan Portugal, sedangkan Wehali sendiri jatuh di bawah kekuasaan Belanda. Portugal juga menguasai eksklave di barat laut.
Setelah bangkrutnya VOC pada tahun 1799, Timor Barat berada di bawah kekuasaan Belanda langsung atau Republik Batavia saat itu. Selama peperangan era Napoleon, Timor Belanda juga dikuasai oleh Britania Raya. Dari tahun 1702 hingga 1975, Timor Timor adalah bagian dari Imperium Portugal yang bernama Timor Portugis. Pada tahun 1974, Portugal memprakarsai proses dekolonisasi terhadap dari sisa wilayah koloninya, termasuk Timor Portugis. Selama proses tersebut, konflik sipil antara berbagai pihak di wilayah ini meletus. Pada tahun 1975, atas berbagai masukan dari sejumlah tokoh di Timor Portugis, Indonesia mulai menganeksasi wilayah ini, menyatakan secara resmi sebagai provinsi ke-27 pada tahun 1976 dan mengubah namanya menjadi Timor Timur. Timor Timur secara resmi merdeka menjadi negara Timor Leste pada 20 Mei 2002 setelah referendum yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 1999 menghasilkan 78,5% pemilih memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Meski memiliki sejarah seperti yang telah disebutkan, namun hingga kini Indonesia dan Timor Leste memiliki hubungan yang baik di mana kedua negara menjalin kerjasama di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya.